Promosi kesehatan? Apa sih itu? Kita mungkin sering mendengar promosi kesehatan, tapi tahu nggak sih itu apa? Menurut WHO, atau Organisasi Kesehatan Dunia, health promotion is the process of enabling people to increase control over and to improve their health, yang diartikan sebagai suatu proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Sehingga, dari definisi tersebut, dapat dikatakan, tujuan dari promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan sehingga dapat menjaga kesehatan mereka. Istilah promosi kesehatan dulunya dikenal dengan istilah kesehatan menurut Lawrence Green pada tahun 1980. Pendidikan kesehatan adalah setiap kombinasi pengalaman belajar yang merangsang penyesuaian secara sukarela dari perilaku yang sesuai dengan kesehatan dan untuk memajukan kesehatan melalui berbagai kombinasi pengalaman belajar. Pendidikan tersebut berhasil memperkenalkan masyarakat akan kesehatan, tapi dampak pendidikan kesehatan terhadap perbaikan kesehatan masih sangat kecil. Oleh karena itu, World Health Organization merevitalisasi istilah pendidikan kesehatan tersebut menjadi promosi kesehatan yang kita kenal sekarang. Diadakan konferensi internasional di Ottawa, Kanada pada tahun 1986 yang membahas tentang promosi kesehatan. Ottawa Charter sendiri membahas sedikitnya 5 aksi dan 3 strategi yang perkembangannya hingga sekarang masih dipakai. Hingga pada tanggal 21 November 1986, Piagam Ottawa diresmikan. Yang pada penerapannya memiliki 5 aksi dan 3 strategi. Yang tentunya masih kita pakai hingga sekarang. Sedangkan, pengertian promosi kesehatan di Indonesia sendiri, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114, Menkes/SK/7/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sehingga, promosi kesehatan dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Latar belakang promosi kesehatan di Indonesia didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Berdasarkan SDKI tahun 2002, disebutkan bahwa angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Angka kematian ibu sebesar 307 per 100.000 kasus, serta angka kematian bayi sebesar 35 per 1.000 kasus. Dengan angka harapan hidup rata-rata 66 tahun. Berdasarkan data-data tersebut, masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat ternyata masih cukup tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Tidak hanya kuratif, namun juga promotif, preventif, dan rehabilitatif. Yang sejalan dengan misi Departemen Kesehatan, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan beberapa upaya, yaitu pertama, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dan yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan terdepan tidak hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat komunikasi masyarakat, sehingga puskesmas diupamakan sebagai agen perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, puskesmas mesti menghadapi beberapa kendala seperti kegiatan yang kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, puskesmas menggalakkan promosi kesehatan untuk membantu masyarakat agar mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Setiap masalah kesehatan umumnya disebabkan oleh 3 faktor yang timbul bersamaan, yaitu adanya bibit penyakit atau pengganggu, adanya lingkungan yang mendukung berkembangnya bibit penyakit, serta faktor perilaku hidup manusia.
Oleh karena itu, salah satu hal yang menentukan sehat sakitnya seseorang adalah perilaku hidupnya. Perubahan perilaku sangat terkait dengan promosi kesehatan. Dalam pelaksanaan promosi kesehatan, dikenal adanya 3 jenis sasaran, yaitu sasaran primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer adalah pasien, individu sehat, serta rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Mereka diharapkan mengubah perilakunya menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka formal maupun informal, yang berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan perilaku hidup sehat. Serta sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik, yang dapat berupa perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Menyadari rumitnya hakikat dan perilaku masyarakat, maka perlu dilaksanakan strategi promosi kesehatan paripurna yang berdasarkan panduan promosi kesehatan Kemenkes RI yang terdiri dari pemberdayaan, didukung oleh bina suasana dan advokasi, serta dilandasi oleh semangat kemitraan. Yang pertama, pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga, atau kelompok secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tahu menjadi tahu atau sadar, yaitu aspek knowledge, dari tahu menjadi mau atau aspek attitude, dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan atau aspek praktis. Oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran kliennya, dapat dibedakan adanya pemberdayaan individu, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah bina suasana. Bina suasana merupakan upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial di mana ia berada, baik itu keluarga di rumah, organisasi siswa atau mahasiswa, serikat pekerja atau karyawan, orang-orang yang menjadi panutan, kelompok arisan, majelis agama, dan lain-lain, bahkan masyarakat umum, menyetujui atau mendukung perilaku tersebut. Yang ketiga adalah advokasi, yang dimana advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait atau stakeholders. Pihak-pihak yang terkait ini merupakan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu formal dan informal, yang umumnya berperan sebagai narasumber atau opinion leader atau penentu kebijakan norma dan penyandang dana. Komponen selanjutnya adalah kemitraan. Kemitraan harus digalang dengan baik dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasana dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Kemitraan harus berlandaskan pada 3 prinsip dasar, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, strategi promosi kesehatan harus diperkuat dengan beberapa pendukung. Yang pertama, metode dan media. Metode yang dimaksud adalah metode komunikasi. Komunikasi merupakan prinsip dari pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Media yaitu sarana informasi yang ditetapkan sesuai sasaran penerima informasi agar efektif dalam penyampaiannya, misalnya melalui TV, koran, maupun media sosial. Yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk promosi kesehatan puskesmas adalah tenaga atau sumber daya manusia, sarana, dan dana sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan ada yang dilakukan di dalam puskesmas dan di luar puskesmas. Di dalam puskesmas, contohnya dengan penyuluhan yang dapat dilakukan di poliklinik, ruang tunggu, ruang rawat inap, tempat pengambilan obat, lalu adanya plang kawasan bebas rokok di tempat parkir, tanaman toga di puskesmas, dan juga lainnya. Lalu, promosi kesehatan dapat dilakukan di luar puskesmas, seperti mengedukasi masyarakat yang berada di wilayah kerja melalui pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan organisasi massa. Selanjutnya adalah evaluasi dan pemantauan promosi kesehatan. Evaluasi ini berarti menilai sejauh mana kemajuan kegiatan dan hasil yang dicapai. Hal ini dapat dilihat menggunakan indikator keberhasilan yang terdiri dari indikator masukan atau input, yaitu berupa komitmen, SDM, sarana, dan dana, indikator proses, meliputi promosi kesehatan puskesmas di dalam gedung, dan promosi kesehatan di masyarakat. Indikator keluaran atau output
berupa cakupan dari kegiatan, yaitu apakah semua tenaga kesehatan puskesmas telah melaksanakan promosi. Selanjutnya adalah indikator dampak yang mengacu pada tujuan promosi kesehatan. Hal ini sebaiknya dinilai setelah kegiatan berjalan. Diharapkan, dengan kita mengetahui apa itu promosi kesehatan, kita sebagai generasi muda bangsa dapat mengimplementasikannya pada kegiatan sehari-hari nantinya. Tentunya, demi satu cita, keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit bagi seluruh warga dunia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Salam sehat!